Baik, ini datang ke kalau ini pemulanya kalau di kandungnya Allah yang selamat dan sesetia yang ada di tengah suasana. Terima kasih oleh karena Ibu bersama-sama dengan kita. Dan itulah iman. Ini mengaku dan segala kelemahan dan itu Tuhan. Ketika kami hadir, bukan hanya datang dan sini, tapi kami juga ingin mengadakan sebuah pelajaran kita dari sebuah perkampungan dan sekaligus juga kami belajar dari ibu kota yang pimpin. Kami menyerahkan secara khusus dengan yang boleh berkekuatan dan sebenarnya. Terima kasih. Kami berdoa. Yesus. Amin. Saudara, tahun 1905, satu suami ekspedisi Watermore itu dia menghubungi sahabat Mr. and Mrs. Peter. Mereka ini dua keluarga yang sangat kasar. Mrs. Doolittle itu sudah 20 tahun, 20 tahun berlalu. Sementara Mr. Doolittle suami itu kemana-mana apa ya. Dan yang hebat, Mr. Doolittle walaupun masih tetap bersama istrinya yang itu dan Walter Martin dan Sivila itu mengunjungi Mr. and Mrs. Dan dia tanya, kenapa sih kamu hidupnya yang satu dulu? Tidak pernah mendengar kesal, pernah mendengar oke. Sivila tanya apa sih kuncinya sehingga kamu bisa menjalani rumah. Jawaban dari Mrs. Doolittle, mengapa harus besar? Mengapa harus mengapa harus membeli? Kalau Tuhan pelihara burung di udara, saya juga takut kita diberi kan Sivila dan Artin Lam dan Evolis apa besar kecewa dan jadilah tapi Israel.
juga dia Komandan Kuala tenang dia Janganlah gelisah, percayalah kepada aku, percayalah kepada aku, percayalah juga. Apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan, aku akan datang kembali ke rumah supaya di tempat di mana kamu pun.
Martin juga menulis lagu lain, ya. Aku berserah. Lagu inilah ya, menghantar ke Tuhan. Kita menyanyikan lagu, dia pergi dengan sangat satu tarikan nafas. Dia berusaha tidak 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 sahabat-sahabat kelompok senior semua saya persilakan maju.
mati suaranya kan. Sama sekali. Terus ada tiga prinsip menarik yang biasa menuliskan agama bisa membawa biasanya kehidupan nyata itu disampaikan. Salah satu adalah yang hidup 480 sampai 9 sebelum Masehi. Euripides berkata, kita tidak diciptakan untuk hidup dengan Allah. Kita tidak diciptakan untuk hidup dengan Allah. Kematian itu adalah semuanya yang harus membayar. Tua, muda, kaya, miskin, raja, belanda, semua akan sama dalam hidup dan itu akan terus. Tetapi kematian tidak dilihat dari cara, usia, waktu, tapi dari iman, karya, dan bagaimana menjalani kehidupan itu. Kalau kita melihat itu 17 tahun meninggal, saya 17 tahun. Tapi kalau yang meninggal itu mungkin 190 tahun yang memang sudah mati. Kita nggak ada sebuah hati. Tapi Euripides berkata bahwa kematian itu tidak dilihat dari cara, usia, dan sebagainya. Tapi dari iman, karya, dan bagaimana yang menjalani kehidupan itu. Maka pelajaran ada 5 pelajaran dari kematian. Bapak Ibu sudah. Yang pertama, kehidupan itu adalah sementara dan singkat. Sementara dan sudah sementara singkat dan Yakobus 4 ayat 14. Hidupku sama seperti uap yang sementara saja kelihatan lalu lenyap. Mazmur 90. Hidup ini ada batasnya. Hidup ini singkat, ada batasnya, tidak akhirnya. Seringkali anak muda memikirkan masih panjang. Kita kalau sudah usia baru kita tidak. Ada banyak anak-anak muda yang wise, kita tidak memikirkan supaya dia tidak menyia-nyiakan. Hidup itu ada batasnya, ada akhirnya. Dan kematian itu mengajak kita untuk melihat kehidupan dari dua perspektif. Kekekalan dan terbaik. Karena hidup ini singkat, terlalu singkat untuk memikirkan hal yang sangat tidak-tidak. Oleh sebab itulah kita mesti memikirkan hari demi hari apa kita mesti berbuat yang terbaik yang kita buat. Seperti Galatia 6 ayat 9, selagi ada kesempatan untuk melakukan kebaikan, itu buat baik. Selagi kita bisa menciptakan pertemanan, ya bertemanlah. Kenapa kita menciptakan musuh? Selagi kita bisa memakai mulut kita untuk
pujilah. Kenapa kita menghina? Selagi kita bisa bergandeng, selagi kita bisa meluklah. Kenapa kita tidak melakukan itu? Saya kira hidup ini memberikan sebuah hal sementara dan singkat. Karena beberapa hari, berapa tahun kita hidup, tidak ada yang bisa. Saya suka iseng-iseng melihat AI, ada Gen lah, atau umur gue berapa, masuk data saya semua. Bisa terprediksi potensi apa sakit kurang lebih dia bisa baca. Dia cuma mau tahu saja dan membuat risau kaki 5 itu kita dilakukan. Tapi bagi kita adalah jumlah kita adalah bagaimana hidup ini. Yang kedua, kematian itu mengajar relasi dengan Tuhan. Relasi itu adalah salah. Kematian mengajarkan kita punya relasi dengan Tuhan sebagai awal ketika kita pada akhirnya kita akan pulang tidak bawa apa, hanya iman dan relasi. Saudara punya Tuhan, saudara punya relasi bagus. Dalam pengalaman pelayanan saya seringkali saya mengatakan, rumah itu banyak orang datang, di rumah kita sepi, ada orang datang. Kenapa? Karena hidupnya itu relasinya jelek dengan keluarga dia, jelek. Saya berkata kepada Dok sendiri ruangan itu baru senior. Mana relasi? Ajus itu bagus. Gimana relasi? Saya bilang kepada Pak Ajus, Ibu Oke itu adalah orang kedua saya yang pergi meninggal menghadap Tuhan di dalam keadaan sangat peaceful. Dan waktu berdoa dia pergi. Dan diiringi oleh Tuhan pegang tangannya dan sahabat-sahabat saya tidak tutup mata. Satu tarikan nafas dan satu tarikan nafas. Tidak datang dia kasih tarik satu. Saya bilang bahwa satu tarikan nafas saya kasih tentang waktunya makin ya, makin lama. Ya saya sudah makin lama lemah. Tidak, itu tarik. Tarik seperti itu, saya kira, sadar itu. Itulah masalah. Iya. Yang kita terus menyanyi. Supaya kita semua menang. Tidak ada kematian yang sangat tinggi. Saya seringkali mendoakan dalam kondisi bisa 1 jam, bisa 2 jam, sampai esoknya. Tapi hanya 2. Saya doa menyanyi. Siapa? Pertama adalah yang kedua adalah tidak. Maka hidup itu bangun relasi. Kita mungkin capek, mungkin juga tersinggung, mungkin marah. Tidak hanya disimpan. Karena relasi itu tinggal. Yang ketiga, kehidupan adalah kesempatan untuk memberikan impact atau legacy. Saya kira diri-diri itu banyak ide culture. Dalam menghadapi kematian, kita diajak
memikirkan legacy apa yang kita mau tinggalkan. Saya kutip dari sebuah perkataan Theodore Roosevelt. People don't care how much you know until they know how much you care. They don't care how much you know. Sampai dia lihat akan pola bagaimana hidup sesuai dengan knowledge iman. Jadi hidup ini adalah kesempatan untuk memberikan impact, memberikan legacy. Kalau kita sudah meninggal, semua keluarga akan membereskan benda-benda, baju kita beres, pakaian kita beres, semua kita rapikan, benda-bendanya kita rapikan semua, kita beresin semua. Tapi tahukah apa yang kita juga mesti beres? Kenangan-kenangan. Apa yang kita mesti beres? Legacy. Banyak orang meninggal heritage saja, beda heritage. Saya seringkali berkata kepada anak-anak saya, papamu hanya pendeta, papamu tidak bisa memberikan warisan perusahaan, papamu tidak bisa memberikan warisan perusahaan, papamu tidak bisa memberikan warisan emas, papamu tidak bisa memberikan heritage, benda, papamu bisa memberikan legacy, iman, baik-baik. Saya kira Ian sudah banyak cerita teladan, bukan hanya benda. Banyak orang memberikan warisan benda. Satu generasi akan ada teladan. Warisan itu bisa habis lenyap. Teladan legacy itu apa? Kalau saya bertanya, Tuhan panggil legacy apa yang kita bisa? Please keluar. Atau juga yang datang suasana. Kita nggak bisa memberikan benda warisan. Lebih lagi kita bisa memberikan warisan. Wah, saya kira masing-masing. Kehidupan ini saat kita mengambil, saya selalu bilang, kematian pada saat melihat kapok. Hidup ini sekolah yang dan kapok itu cuma. Yang keempat, harapan akan kehidupan. Kematian mengajarkan kita hope, harapan. 1 Tesalonika 4. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan malam bersama. Kematian bukan akhir, dia cuma pintu masuk kehidupan yang kekal. Tubuh yang rapuh itu akan tergantikan dengan tubuh yang mulia. Tuhan sudah menyediakan tempat untuk kita dalam sebab itu. Dan itu kehidupan. Tuhan. Ajos bangga. Nah, ada suaminya. Bicara mandi istri. Terakhir kita doa. Ajos telepon. Napasnya sekali. Berapa kali sebelum. Saya pergi ke berdoa. 3. Saya kira baru kali ini saya masak. Ya, mungkin karena umur ya. Saya juga bagaimana? Bagaimana kita mempersiapkan diri kita mencintai kita, mencintai dengan iman kita. Dan itulah Ibu Oke itu. Dia telah dikumpulkan sama-sama dengan dia. Dia punya legacy. Dia hafal banyak lagu. Dia senang nyanyi. Dia suka membagikan ayat. Kita punya akhir kali pada zaman dulu. Kalau bilang sudah mahal. Dia sudah bernapas dengan mulut. Dan akhir hidup kita selalu bernapas dengan mulut. Karena kemampuannya semua mulut itu. Yang pertama dingin kaki. Pasti tangan kaki sudah dingin, tangan masih hangat, kepala masih hangat.
beberapa dan ini misteri. Tapi itu apa? Misteri itu apa? Setelah habis berdoa saya tidak ada. Tapi saya tidak berhak. Maka dari situ silakan. Jadi artinya pengalaman kita sampai saya bilang kalau saya meninggal, siapa yang bisa melihat saya? Ya sudah. Ibu sudah. Kematian itu adalah sebuah. Saudara punya harapan. Kita berdiri di sini, kita duduk di sini. Kita punya harapan. Kita juga bertemu. Dan yang kelima adalah kematian itu mengajar berjaga-jaga. Kita introspeksi, refleksi. Euripides juga berkata, apa sih yang paling dekat? Siapa yang paling dekat? Apa yang paling dekat? Ada yang berkata yang paling dekat sahabat. Tapi Euripides paling dekat kematian. Itu yang paling dekat tipis banget sih. Minggu lalu saya mendengar teman SMA lagi main tenis tergeletak gitu. Ini tidak perlu siapa yang bisa tahu? Dia orang yang baik, sehat. Dia juga nggak ada yang tahu. Ada orang bilang sebentar lagi meninggal, tidak meninggal. Orang bilang, oh ini panjang untuk nanti meninggal. Yang paling dekat itu saudara berdiri, saudara maka kita berjaga. Dengan apa kita berjaga? Dengan iman kita. Kematian itu datangnya selalu tiba-tiba, mendadak setiap saat. Khotbah 7 ayat 2 bilang, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah duka lah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang hidup memperhatikannya. Karena kalau ke rumah pesta, orang cenderung nggak mikirin kematian. Dia mengubah orang. Kalau ke rumah duka, maka khotbah bilang rumah duka. Kapan ya? Kapan saya? Kapan dia? Pokok dari dunia itu sudah nama. Kalau saya datang ke Gunung Kosong, cucu saya adalah pendeta. Kalau saya, dia cuma minta bilang, tolong Pak Pendeta, kasih tahu Tuhan. Teman-teman saya sudah ingat saya sendiri. Mungkin Tuhan lupa saya. Jadi tolong doa bilangin Tuhan. Dia minta dipanggil. Bilang belum dia. Teman-teman grupnya sudah. Pak Pendeta, tolong doa. Mungkin Tuhan lupa saya. Karena hidup singkat, sementara, dan mendadak, maka kita harus siap. Bagaimana relasi kita dengan sesama? Legasi apa yang kita manusia? Mari kita renungkan 5 poin ini dari sebuah kematian dan dari sebuah kematian dan dari seorang ibu itu mengajarkan semua 5 berjaga-jagalah. Itu kematian. Happy with you, dear ini. God be with you till the
Mari kita ambil beberapa detik. Mari kita diam. Mari kita merenungkan hidup, merenungkan diri. Kematian adalah hutang yang harus kita bayar. Cepat atau lama, kita pasti akan menghadapi dan mengalami. Gimana hidupmu? Gimana karirmu? Mari kita diam. Sadari kehidupan sangat singkat, sementara, cepat dan selalu. Kita nggak tahu kapan. Tapi yang kita bisa lakukan adalah kita siap-siap. Jaga relasi kita dengan sesama kita, apalagi dengan keluarga. Jangan kita pikirkan impact apa yang sudah kita lakukan. Legacy apa yang kita mewariskan pada anak-anak kita. Apakah kita punya harapan berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus? Mari kita berjaga. Mari kita diam dalam sebuah perenungan. Kita pergi ke rumah Tuhan. Tuhan jarang sekali karena kesibukannya semua orang. Tapi selalu melihat masih sehat, masih kuat, masih strong, sehingga kami tidak mau. Padahal kematian adalah sesuatu yang paling dekat dengan kami. Kematian adalah sesuatu yang datang yang menyenangkan.
tiba-tiba. Tapi bukan tidak bisa dipersiapkan, bisa dipersiapkan. Kami harus menyadari bahwa kehidupan sementara, kehidupan itu sementara. Kami tidak tahu, tapi kami harus jaga relasi kami dengan keluarga, dengan Tuhan. Karena iman dan keluarga, Tuhan dan keluarga yang akan mengantar kami di akhir hidup. Saudara jauh, semangat juga jauh. Hanya Tuhan ya, iman dan keluarga kami yang mengantar kami. Tapi kalau relasi kami, bagaimana di saat-saat ujung, ajar kami hidup di membangun relasi dengan siapapun. Tuhan berkati agar kami mempersiapkan legasi apa yang kami memberikan, teladan apa, filosofi apa yang kami mau kasih anak-anak kami, keluarga kami, pasangan kami, bahkan mungkin juga teman-teman, sahabat. Ketika menyebut nama kami, mereka langsung menyebutkan satu legasi, satu warisan di hidup filosofi. Terima kasih. Dan biarlah Tuhan memberkati beriman dan mengharapkan satu saat dalam Yesus Kristus kami akan berkumpul bersama-sama. Kami mau berjaga-jaga setiap saat kematian bisa datang. Tuhan, kami mau bangga dengan Sinta, Dewi, Putrasa. Terima kasih untuk 82 tahun. Terima kasih menjaga kehormatan kawinan sangat setia bersama Pak George. Ketiga anak-anak pun sangat mengasihi dan dekat. Kita berhasil mendidik anak-anak mereka jadi semua. Terima kasih untuk Pak George. Terima kasih. Terima kasih untuk pelayanan hidup lahir dari Kristen yang manusia. Dibaptis dari sejak anak-anak bayi dan mampu memelihara iman dan mewariskan kepada anak-anak. Banyak kami iman dan anak-anak kami tidak percaya. Generasi kami sudah tinggalkan. Kami tidak ingin menyalahkan. Kami mau belajar seorang Oke Pak George. Mewariskan iman. Bahkan sama-sama turunannya ada yang di misional. Terima kasih. Terima kasih. Menyadarkan kami berjuang sementara kami mencari benda untuk kami wariskan. Tidak dibarengi teladan heritage manusia. Ampuni kami. Terima kasih di Mount Vernon Sanctuary. Ini banyak pelajaran Tuhan. Ini pulang dengan kekuatan yang sesuai. Membentuk hidup. Kiranya Allah Bapa berada di George bersama-sama dengan semua kuat menghadapi semua
sedih dia, terus sekaligus bangga ibu of. Adik-adiknya, terima kasih untuk semua. Kami berdoa besok itu tapi Senin tetap dari tempat ini nanti dan jenazah kremasi krematorium. Mana yang pimpin jalan dengan segala kunci special blessing Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi. Terima kasih. Di nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Katakan amin semua. Semua. She's a very best warrior, especially family. We did ask she really had just from my side, I was born in Hong, so I was in Dublin, and my mom and dad, so she would come walk and pictures there. Raising me was she someone knows she's also but this fierceness was enough that she wanted to share. Well, that she thought, one of things that was is yang hari kesempatan itu lalu diantar dia nggak mau lalu kapan ini sampai SMA nah yang ada waktu itu mungkin terus tapi kan bagian she really fought to stay alive because she knew that if you how difficult it is 2 years and 2 years a month for she couldn't be there pretty much to bring her best she fought because she knew that that was once one of the only fix children was also like this how for each of us for raising us some would know she's quite a hard worker.
she thought it was good, I, but when we really need to have you, she got all of the picture, Egypt, and that was mom's really fault. So the one thing is, I need to, is how strong warriors fighting for the children of having the things that mom writes in a lot in music. That was mom's connection, family, as well, right? Always the way. Even when the past times, one of the difficulties is so hard. The one thing I know is that this holding on to that didn't say how it was story. For Christmas, we were standing around Christmas singing songs, Christmas songs. Mom was just happy. And one note really off, and my mom's eye just opened up, just like, note. So, but she really had this keen sense of music, and that she also asked to the brothers. She just wanted to share that. So, there's nothing more. All I knew was that she really loved us. Yes, I love her. I wish that, and I was so happy with the children. Many of us will be up there. So he was really hoping still the one day. Sudah latihan sama dan besok sama Senin adjust all mereka bisa harus mereka
Yeah.